lebih mudah kalian sudah menyelesaikan di transaksi pembelian, maka transaksi penjualan juga akan sama codingnya, cuman sedikit-sedikit ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, materi selanjutnya dari video kemarin itu adalah pembuatan form penjualan ya. Form penjualan kemarin kita sudah bikin form pembelian di mana transaksinya sudah selesai dengan nomor transaksi otomatis dan sudah bisa backup data dari tabel sementara ke tabel detail. Nah, jadi di sini saya sudah bikin tabelnya, yaitu tabel penjualan. Kalian bisa lihat ini adalah fieldnya dari tabel penjualan. Itu ada ID, primary key, tapi saya bikinkan varchar 13 sama seperti di penjualan. Di sini tanggal penjualan, total penjualannya berapa, lalu dibayarkan berapa, lalu yang jelas pasti ini ada untuk keamanan kita, yaitu pengguna ID yang menginputkan siapa atau si kasirnya siapa itu, sama waktunya juga. Lalu tentu juga ada di detail penjualan, sama seperti di detail pembelian juga sama isinya, tidak berbeda. Cuman di sini yang pasti kita gunakan adalah harga jual kan. Nanti kita lihat di bagian laporan untuk kita bisa ngitung untung dan ruginya itu nanti dengan harga jual dikurang harga beli. Lalu kenapa harga beli harga jual tetap saya masukkan ke dalam tabel detail penjualan? Karena tabel field harga beli dan harga jual ini kan bisa berubah. Nah, sedangkan yang kalau misalkan kita cuma ngambil barang ID, maka kita mengambil dari tabel barang kan, harga beli harga jualnya kita masukkan ke laporan. Nah, misalkan harga beli harga jual itu terupdate, maka dia juga otomatis terupdate. Sedangkan kita pengen datanya itu menyesuaikan pada saat hari itu kita simpan harga beli harga jualnya, maka hari itu juga harga aslinya. Kalaupun misalkan ada update harga barang, maka tersimpan di yang baru lagi, itu maksudnya. Makanya harga beli harga jual tetap saya masukkan ke dalam sini. Jadi pada saat kita ada perubahan di tabel barang untuk harga beli harga jual, laporan yang terdahulu yang sudah pernah kita inputkan tidak berubah untuk harga beli harga jualnya. Tapi harga beli harga jual yang baru kita inputkan lagi, misalkan di tabel penjualan, maka dia akan mengikuti harga yang baru gitu. Lalu juga saya bikin tabel sementara jual, isinya sama dengan tabel sementara untuk pembelian, sama, hanya untuk menampilkan saja. Baik, langsung saja kita desain dulu ya. Di sini saya bikin form. Karena sama, jadi saya copy paste saja untuk desainnya. Kalian nanti bisa rubah warnanya, mungkin untuk penjualan warna apa, pembelian warna apa untuk membedakannya. Nah, kalau di sini saya sama aja. Lalu saya setting munculnya. Lalu kita cek dulu di bagian menu utama, kita panggil dulu nih di sini penjualan, show dialog. Nah, lalu sama juga di sini penjualan. Nah, jadi kita lihat dulu bisa nggak. Kita panggil penjualan. Nah, berhasil. Baik, langsung saja kita edit sedikit untuk
menyesuaikan dengan form penjualan. Contohnya di sini jumlah beli itu saya ganti jadi jumlah jual. Lalu data beli kita ganti dengan data jual. Batal jual. Sini nah ini. Langkah pertama kita samakan aja dengan di pembelian. Di pembelian itu kita setting dulu import system ya. Jadi kita tambahkan di sini import system data ODBC. Ingat ya, ODBC, jangan OLEDB. Lalu kita bikin ini, kita samakan aja karena kan sama. Lalu kita bikin sub data grid. Nah, di sini harus kita perbaiki ya. Sementaranya tadi namanya adalah sementara jual. Sementara jual, ID sementara jual, barang, nama barang, sementara jual. Sini kita edit, kita sesuaikan ya. Where? Oke. Lalu ada yang beda. Di sini kita taruh harga jual ya. Oke, saya rasa ini cukup. Kita coba run. Oh, maaf, kita masih ketinggalan. Kita panggil dulu di sini di form load-nya koneksi data grid. Lalu kosong. Sementara ID masih error. Sementara jual, gimana ada sementara ID di sini? Oh, ini ya. Nah, namanya kita copy paste, jadi pasti ada errornya sedikit-sedikit. Tapi copy paste di coding sendiri masih lumayan gampang untuk memperbaikinya. Tapi kalau di masih ada error ya. Gimana tadi? Harga jual. Sini harga jual. Nah, kalau errornya dari copy paste dari punya kita sendiri lebih gampang ya untuk ngeditnya. Tapi kalau misalkan kita copy paste dari coding orang lain itu memang agak susah. Nah, ini udah berhasil ini. Ini udah berhasil. Lalu oh, di sini ketinggalan ya nama barang. Nah, ya, sudah berhasil.
Nah, sekarang kita tinggal ikutin aja lagi dari pembelian ini, apalagi yang harus kita bikinkan. Kita bikin nomor otomatis ya. Hitung otomatis itu, yuk hitung total dulu. Kita bikin di sini. Ini sudah sama semua kan? Tidak ada perubahan untuk teks-teksnya, jadi lebih gampang bikinnya. Hitung total. Lalu apalagi nih? Nomor otomatis juga kita copy. Nah, kita sesuaikan. Select all from penjualan where ID in max ID from penjualan. Nah, ini kan kalau udah kayak gini harusnya sudah bisa. Sekarang kita panggil, kita cek. Tabel ponsel oh ini ya errornya di sini. Kita cek lagi. Dan oke, berhasil. Langkah selanjutnya yaitu hal yang pertama itu di bagian ID barang harus kita isikan coding ya. Kita klik, lalu kita pilih copy paste, select all from barang where ID text box 2 ini sudah sama ya, nggak perlu lagi kita ganti-ganti, sudah pas ini. Kita coba penjualan, kita masukkan, nah ya kan udah bisa. Nah, lalu kita bikin di kita y-nya ini di pembelian. Oh tidak ya, memang tidak ada di pembelian, jadi langsung di bagian simpan. Di bagian simpan karena kita ngitungnya langsung otomatis di sini di tombol simpan ya, kemarin itu saya lupa. Lalu di sini di tombol simpan kita tinggal copy paste semua. Kita copy paste semua aja. Dan paste. Tapi ingat, kita harus sesuaikan juga dengan nama field punya kita, nama tabel. Sini adalah insert into sementara jual barang ID harga beli seputar pengguna ID ya, value-nya sama ya kan. Bukan teks 5 lagi ya kan, harusnya jadi bukan label 5 lagi tapi label 7. Nah di sini kita ganti, di sini label 7. Nah jadi di sini akan mengkalikan harga jual dikali kita y quantity. Nah, karena di sini adalah pengurangan stok, maka di sini di bagian select stock from barang ini kita update stoknya, lalu kita kurangkan. Gini. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi. Sudah, kita coba. Kita cek bisa enggak. Penjualan saya pilih sini. Barang yang kedua adalah pulsa XL 100.000, stoknya ada 30, penjualannya harga jualnya adalah 102.000. Saya beli misalkan 2 ya kan, berarti harusnya di sini 28 nanti. Saya simpan, kita cek ya, kita cek bener enggak.
Benar, berarti sudah berhasil nih, ininya sudah berhasil. Lalu misalkan kita mau batal beli, nah batal beli kita copy lagi. Kita copy, kita paste ya. Kita setting dulu jual. Di sini kita plus. Jadi kalau batal dia nambah. Kalau pembelian kemarin itu kan sebaliknya. Jadi kalau kita beli stoknya nambah, tapi kalau kita batal stoknya ngurang. Nah, kalau untuk penjualan kita jual stoknya berkurang, kita batal jual stoknya bertambah. Gitu. Sebelum itu kita tambahkan dulu coding di sini ya. Nah, ini yang di sini, berarti klik di sini, kita paste saja. Kita coba. Kita mau batal jual. Kita cek dulu, balik lagi nggak ke 30. Ya, berhasil. Sekarang kita coba isi dulu datanya ya. Saya beli 3. Di sini saya beli 5. Dan sudah masuk. Sekarang kita tambahkan di sini ya, dibayar dan transaksi baru. Di pembayaran itu kemarin kita gunakan ini ya, keypress. Jadi caranya di keypress itu klik dulu pada text box 5, klik 2 kali di bayar itu text box 5, cari keypress. Nah, ini key karakternya itu adalah karakter 13. Kalian bisa cari ya karakter 13 itu apa, tapi karakter 13 ini adalah untuk enter ya, enter dat. Jadi kalau enter dia melakukan aksi gitu. Terus transaksi baru itu kita copy aja semua. Kita ada ketinggalan end if ya. Oh iya, di bawah end if. Di sini kita ganti sementara jual, detail penjualan, harga beli. Di sini juga ada harga jual. Nah, di sini nanti kita akan ada settingan lagi ya. Kita masih ada yang kurang yang di atas itu tadi, coding yang di atas tadi. Terus oke. Tanggal jual. Di sini penjualan ya. Nah, di sini ya kita ada kurang di sini tadi, berarti kita tambah di sini lagi sementara harga beli. Nah, kita tambahkan aja di sini harga jual, tetap kita masukkan lagi harga beli maksud saya. Nah, kita sesuaikan dulu ini. Kita harga beli kita tambah ya. Jadi di atasnya tadi kita tambah juga.
Lalu kita coba ya. Kita coba isikan. Sebentar, di sini jadinya 5. Oh iya, karena KTY-nya di sini totalnya itu dia ngitung KTY ya, seharusnya subtotal. Baik, kita perbaiki lagi di bagian total. Di sini harusnya sel 6. Coba. Nah, berhasil. Sekarang kita isikan misalkan transaksi baru. Oke, masih ada yang salah di pembelian ID. Bukan pembelian ID tapi penjualan ID. Berarti di sini penjualan ID, ya kan? Mana? Ya, penjualan ID. Oke, lagi lanjut. Kita isikan dulu sini 300. Transaksi baru. Oke, dibayar masih belum ada. Kita cek di penjualan, bayar ya, bukan dibayar. Sini saya ganti dibayar. Lalu kita coba lagi. Kita isikan, kita transaksi baru, klik. Nah, sini sudah berhasil ya kan, untuk penjualannya, dan nomor otomatisnya pun sudah otomatis bertambah. Nah, jadi lebih mudah kalau kalian sudah menyelesaikan di transaksi penjualan, pembelian, maka di transaksi penjualan juga akan sama codingnya, cuman sedikit-sedikit ada perubahan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bikin report. Nah, tapi sebelum kita bikin report, nanti kita beresin dulu nih 2 form kita ini, yaitu form transaksi pembelian dan penjualan. Pada saat kita klik transaksi baru, dia muncul dulu notanya, nota pembeliannya muncul dulu. Nah, lalu setelah itu nanti baru kita bikin laporan barang pembelian dan penjualan. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.